sehingga setiap kali aku melihatnya, kesedihanku bisa hilang dan sirna. Lalu atas permintaan tersebut, Sulaiman pun menyuruh jin Ifrit saat itu yang bernama Sakhar al-Madrid Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita semua tahu, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah seorang nabinya Allah. Allah telah mengutus kepada Bani Israel saat itu, dan Allah juga yang memberinya kerajaan yang besar, dan ia pun menjadi penguasa saat itu, penguasa yang adil dan bijaksana dalam urusan kerajaannya. Allah telah menganugerahkan kepadanya nikmat yang tidak ada duanya kepada makhluk lain saat itu, yang tidak juga diberikan kepada siapapun kecuali kepada dirinya. Bagi sebagian kecil ciptaannya, dia adalah salah seorang penunduk angin untuk makhluk-makhluk dan ciptaan Allah lainnya, dan berjalan sesuai keinginannya yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Dan juga makhluk lain tunduk kepadanya. Di antaranya adalah para jin yang juga turut menuruti perintahnya. Bangsa jin juga menurut perintahnya dengan membuat patung-patung besar di antaranya, dan mereka melaksanakan semuanya dengan detail. Dia memerintahkan dengan tegas saat itu. Nabi Sulaiman alaihissalam tertarik untuk menyebarkan agama Allah sesuai dengan kehendaknya. Dan di seluruh daratan dia akan sangat marah jika ada melihat suatu kaum menyembah Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Dan saat itu juga ia berusaha meyakinkan mereka untuk masuk agama yang benar. Allah memberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan bangsa jin, bangsa hewan, dan juga bangsa keburung, dan juga binatang-binatang lainnya. Dia bisa dengan mudah berbicara dengan mereka. Ada yang beranggapan bahwa hal ini terjadi berkat kemampuan sebuah cincin sakti yang dimilikinya. Nabi Sulaiman alaihissalam memang terkenal kekuatannya berada pada komunikasi dengan makhluk-makhluk lain selain manusia. Lalu, benarkah adanya karena cincin tersebut? Imam Fakhri Al-Din menyebutkan Al-Razi dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala. Wahab bin Munabih mengatakan, Sulaiman senantiasa memakai cincin di jarinya. Dia tidak pernah melepaskannya siang maupun malam. Apabila masuk ke toilet, dia senantiasa mencopot cincinnya tersebut dan menitipkan kepada orang yang dipercayainya. Dan pada cincin tersebut tertulis Ismul Azam, yaitu nama Allah yang agung. Dan pada suatu ketika dia mencopot cincin tersebut dan menitipkannya kepada seorang hamba sahaya wanita yang dipercayainya. Salah seorang setan saat itu dari bangsa jin datang kepada hamba saya tersebut dalam bentuk dan rupa menyerupai Nabi Sulaiman. Hamba saya tersebut tidak meragukan lagi orang tersebut adalah Sulaiman saat itu. Dan setan tersebut pun mengambil cincin tersebut darinya dan mengenakan di jarinya. Kemudian dia pergi lalu duduk di atas kursi Sulaiman. Bala tentaranya dari golongan manusia, jin, dan juga burung datang dan berdiri di hadapannya seperti layaknya setiap hari dengan kebiasaannya sehari-hari. Mereka menyangka saat itu orang tersebut adalah Nabi Sulaiman. Namun tak kala Sulaiman keluar dari toilet, dia kembali meminta cincinnya dari si hamba saya tersebut. Si hamba sayanya saat itu memandangi Sulaiman dengan penuh rasa tak percaya, dan dia melihat rupa Sulaiman telah berubah. Kemudian dia berkata, "Kamu siapa?" Sulaiman pun menjawab waktu itu, "Aku adalah Sulaiman bin Daud." Si hamba sahaya pun tertanya kembali dan berkata, Sulaiman telah mengambil cincinnya lalu pergi dan duduk di atas kursinya. Mendengar hal tersebut, lalu Sulaiman mengerti bahwa setan telah memperdaya si hamba sahayanya tersebut lalu mengambil cincin tersebut darinya. Sulaiman pun lari ke padang pasir dan menuju tempat yang sunyi. Dia merasakan sangat lapar dan haus waktu itu. Terkadang dia meminta kepada orang-orang untuk memberinya makanan. Dan dia berkata, "Aku adalah Sulaiman bin Daud."
Namun orang-orang tidak mempercayainya saat itu. Sulaiman alaihissalam menjalani keadaan seperti itu selama 40 hari lamanya, dengan perut yang penuh dengan rasa lapar dan baju yang lusuh serta tidak berpenutup kepala. Dan selanjutnya dia datang ke sebuah pantai, dan di sanalah dia melihat sejumlah nelayan. Kemudian dia menemani mereka dan bekerja bersama mereka. Pada saat itu Asif bin Barhaya pun berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh setan." Sulaiman sendiri kabur menjauh dari mereka. Tak kala setan duduk di atas kursi mendengar perkataan itu, ia kabur menuju laut dan cincin yang ada di jarinya dilemparkannya ke laut tersebut. Cincin tersebut kemudian ditelan oleh seekor ikan yang ada di laut itu. Dan Sulaiman diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memburu ikan tersebut. Akhirnya dia menemukan ikan yang menelan cincinnya itu, dan dibedahlah saat itu perut ikan tersebut. Ternyata di dalamnya ada cincin Sulaiman, dan diambillah cincin tersebut, kemudian dikenakannya kembali ke jarinya. Lalu ia bersujud bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketika itu juga dia berdiri lalu kembali ke kursinya dan duduk di atasnya. Firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagaimana tubuhnya yang lemah karena sakit. Kemudian dia pun bertobat." Quran Surat 38 ayat 34. Wahab bin Munabi mengatakan, penyebab diambilnya cincin dan dikembalikannya kepada Sulaiman kembali adalah dalam suatu peperangan Sulaiman menaklukkan Raja Yunani, seorang raja yang gagah perkasa. Raja tersebut dibunuh dan kerajaan serta hartanya dikuasai, dan anak-anaknya pun ditawan. Di antara anak-anak raja tersebut ada seorang anak gadis yang sangat cantik jelita, dan kecantikannya tidak ada tandingannya. Sulaiman sangat mencintainya waktu itu. Dia tidak sabar barang sesaat pun untuk berpisah dengannya walaupun hanya sekejap. Kecintaan Sulaiman terhadapnya menyisihkan kepada istri-istrinya Sulaiman yang lain, dan pada suatu hari Sulaiman menemuinya. Dia menjumplainya sedang bersedih, dan Sulaiman pun bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Dan wanita tersebut menjawab, "Aku teringat kepada bapakku dan juga kerajaannya. Aku memohon kepadamu agar menyuruh beberapa jin untuk membuatkan patung bapakku, sehingga setiap kali aku melihatnya, kesedihanku bisa hilang dan sirna." Lalu atas permintaan tersebut Sulaiman pun menyuruh jin Ifrit saat itu yang bernama Sakhar al-Madrid untuk membuatkannya. Maka jin Ifrit itu membuat sebuah patung yang seperti layaknya berupa bapak sang wanita tadi, yang hampir saja bisa berbicara waktu itu. Dan wanita itu pun mendandani patung tersebut serta memakaikannya mahkota dengan berbagai perhiasan yang mewah. Selanjutnya, apabila Sulaiman mengunjungi para tentaranya, wanita tersebut dan juga para hamba saya yang ada di sekelilingnya bersujud kepada patung tersebut. Hal itu berlangsung terus-menerus dilakukan selama 40 hari lamanya. Sementara Sulaiman tidak mengetahuinya. Kemudian berita tersebut akhirnya sampai ke telinga Asif bin Barhaya, orang kepercayaan Sulaiman. Suatu waktu Asif pun duduk di atas singgasana Sulaiman. Dia memberikan petuah kepada orang-orang dan memuji semua nabi terdahulu, dan tidak menyinggung sedikit pun tentang Sulaiman. Karena hal tersebut Sulaiman pun berubah. Setelah Asif beres dan selesai dari majelisnya, dan Bani Israel telah meninggalkan majelis tersebut, Sulaiman pun berkata kepada Asif, Mengapa engkau tidak menceritakanku beserta sejumlah nabi yang engkau ceritakan?" Asif pun menjawab, "Bagaimana aku bisa menceritakanmu sementara di rumahmu ada berhala yang disembah sejak 40 hari karena seorang perempuan?" Setelah mengetahui alasan yang sebenarnya, maka Sulaiman memerintahkan untuk menghancurkan patung itu dan menghukum wanita tersebut. Sulaiman masuk ke tempat peribadatannya, dan di sana dia menangis serta menundukkan diri kepada Allah. Oleh karenanya dia dicoba dengan hilangnya cincin tersebut dan dicopot kerajaannya dalam rentang waktu yang sama
dengan waktu disembahnya berhala yang terjadi di rumahnya itu. Abu Bakar Al-Hafiz mengatakan, pada zaman Sulaiman, Bani Israel mengalami masa paceklik dan mereka pergi untuk meminta hujan. Sulaiman lewat dan di hadapan seekor semut yang melemparkan diri di atas punggungnya dan mengangkat tangannya ke arah langit sambil berkata, "Ya Allah, selamatkanlah kami, sebab sesungguhnya kami adalah salah satu di antara makhluk-Mu yang lemah. Kami tidak memiliki kekuatan, oleh karenanya jangan binasakan kami dan jangan siksa kami karena dosa-dosa yang dilakukan orang-orang selain kami." Tak kala Sulaiman mendengar doa semut tersebut, Sulaiman pun berkata kepada Bani Israel, "Pulanglah, kalian pasti akan diberi hujan karena disebabkan oleh doa dari hamba sahaya yang lainnya." Wallahu a'lam bishawab.